Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV. Sehat ya sore ke hari ini. Tentunya saya Krisanti senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Dialog Khusus, dan seperti biasa saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Biasanya sih narasumbernya bapak-bapak. Nah, sekarang yang spesial kali ini sudah ada Ibu cantik di sebelah saya. Beliau adalah Dr. Herawati SSMA selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum kita membahas apa yang akan kita bicarakan sore hari ini, kita sapa dulu kepada Ibu Dr. Herawati. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah berkunjung ke Bandung TV. Terima kasih, saya juga berterima kasih sudah diundang ke Bandung. Mau menyapa terlebih dahulu pemirsa Bandung TV? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya, pemirsa, kali ini Ibu Dr. Herawati SSMA selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat akan membahas berkaitan dengan program prioritas Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, buat pemirsa di rumah tentunya yang menyaksikan program kami masih merasa asing dengan keberadaan lembaga ini, atau Anda juga masih bertanya, oh ada ya Balai UPT yang memang concern terhadap bahasa, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ibu, boleh kita kupas sedikit nih peranan dari Balai Bahasa Jawa Barat seperti apa, kemudian pentingnya keberadaan Balai Bahasa Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Teh Santi. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kami memang melaksanakan tugas di bidang kebahasaan dan kesastraan. Jadi tugas utama kami itu untuk melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra yang ada di Provinsi Jawa Barat yang meliputi 27 kabupaten kota. Dan kami berfokus pada 3 program prioritas, yaitu program literasi kebahasaan dan kesastraan, lalu program pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan juga program internasionalisasi bahasa Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang diwujudkan ke dalam Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, itu diwujudkan ke dalam 3 program prioritas kami. Untuk program literasi kebahasaan dan kesastraan, kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu memiliki 7 kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP. Untuk program literasi kebahasaan dan kesastraan itu dikoordinasikan oleh KKLP Perkamusan dan Peristilahan yang bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, pendokumentasian kosakata bahasa daerah, bahasa Sunda dan bahasa daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu kami menyusun kamus juga. Lalu untuk KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, kami ada program multitahun yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk membina lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Jawa Barat, berfokus pada 3 ranah utama, yaitu lembaga pemerintah yang ada di bawah kewenangan sekretariat daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, lalu lembaga pendidikan yang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenak, serta di bidang ekonomi kreatif. Nah, program ini merupakan program multitahun. Jadi itu adalah contoh-contoh kegiatan yang kami laksanakan. Sedangkan untuk KKLP uji kemahiran berbahasa Indonesia, kami berfokus untuk menyosialisasikan dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat terkait dengan upaya untuk mewujudkan penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia. Lalu 1 KKLP yang khusus untuk literasi. Di tahun ini kami mengawal program Merdeka Belajar episode ke-23, yaitu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Nah, sedangkan program prioritas yang kedua, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah,
kami berfokus untuk melakukan upaya revitalisasi bahasa Sunda. Dan sebagai informasi bahwa untuk pelindungan bahasa dan sastra daerah ini dikoordinasikan oleh KKLP Pelindungan dan Pemodernan. Dan sudah untuk program RBD di Jawa Barat sendiri itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan di awal November kemarin kami baru melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu yang ketiga kalinya di tahun ketiga di Provinsi Jawa Barat, dan di tahun ini sangat menyenangkan karena kegiatan revitalisasi bahasa daerah untuk penutur bahasa Sunda juga diikuti oleh teman-teman dari Provinsi Banten yang diwakili oleh 2 kabupaten. Jadi selain perwakilan dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, juga diikuti oleh perwakilan dari Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak. Nah, sedangkan program prioritas yang ketiga itu berfokus atau dikoordinasikan oleh KKLP Penerjemahan dan KKLP Bahasa Indonesia bagi penutur asing sebagai upaya untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Seperti itu, Teh Santi. Sangat luas ya, dan juga banyak tugas-tugas yang memang diemban oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Ada 3 tugas pokok tadi yang sudah dijabarkan oleh Dr. Herawati. Tentunya bukan hal yang mudah ya, Ibu, untuk bisa tadi melindungi bahasa Indonesia. Bahkan tantangannya adalah untuk bisa menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Walaupun kemarin kita sempat mendapatkan informasi yang membahagiakan berkaitan dengan UNESCO yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam General Conference. Jadi bahasa resmi persidangan di PBB. Ya, nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan membuat animo masyarakat untuk bahasa Indonesia memang sudah kelasnya sudah luar biasa. Jadi bukan berarti bahasa Indonesia kita lupakan, walaupun memang ada tuntutan untuk menguasai bahasa asing ya, Bu. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan adanya sosialisasi untuk masyarakat luas, sehingga tadi yang pengen lebih tahu lagi mengenai BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing, kemudian ingin tahu bahasa-bahasa atau kata-kata bahasa Sunda yang sudah diinventarisasikan, itu bagaimana kita sebagai masyarakat umum untuk bisa terlibat. Ya, jadi kalau berbicara mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, memang di dalam pelaksanaan program kami itu senantiasa berkolaborasi, membangun sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya di lembaga pemerintah, melainkan juga masyarakat. Misalnya untuk program revitalisasi bahasa daerah, yang menjadi peserta adalah para tunas muda bahasa Sunda yang ada di jenjang SD dan SMP. Namun di dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini bukan hanya siswa dari jenjang SD dan SMP yang ikut, melainkan juga para guru bahasa Sunda, lalu kepala sekolah, pengawas, masyarakat. Jadi ketika kami melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, kami melihat bahwa begitu tingginya antusiasme masyarakat. Kan seperti itu. Kalau untuk program pembinaan 45 lembaga, kami memang bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama yang ada di 3 ranah utama tadi, yaitu di sekretariat daerah yang berada di bawah kewenangan sekretariat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Lalu lembaga pendidikan, lalu di bidang ekonomi kreatif misalnya di rumah makan, di restoran, dan kami senantiasa memberikan informasi, kami melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaan program-program kami itu tentu masyarakat bisa terlibat secara langsung. Misalnya kami juga ada program pembinaan literasi generasi muda. Kami memberdayakan komunitas-komunitas literasi, kami melakukan pendataan, pemutakhiran profil komunitas literasi, lalu kami membina para duta bahasa. Kami juga ada program rutin, program tahunan kami adalah pemilihan duta bahasa, dan di tahun ini kami memfasilitasi para duta bahasa itu untuk membuat konten kreatif yang terkait dengan 3 program prioritas kami, lalu mereka berusaha untuk berkreasi. Jadi kami percayakan kepada para duta bahasa ini untuk berkreasi, mengembangkan kreativitas mereka untuk mengemas konten-konten yang benar-benar bisa efektif memberikan dampak atau manfaatnya kepada masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Mengapa kami berfokus ke generasi muda? Itu tadi upaya untuk
menegakkan muruah bahasa Indonesia itu tidak hanya dilakukan melalui kami pegawai di Balai Bahasa, namun kami juga akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Karena setakat ini kita melihat bahwa peluang bahasa Indonesia mengalami pergeseran itu sangat besar. Saat ini derasnya arus informasi, lalu perkembangan teknologi dan globalisasi sedikit demi sedikit itu berpotensi untuk menggeser. Ketika para generasi muda sudah tidak memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, maka mungkin mereka akan lebih memilih untuk lebih bangga ketika menggunakan bahasa asing. Bahkan mereka tidak terpikir lagi untuk mencintai atau berupaya untuk melestarikan bahasa daerah. Bagaimana lagi dengan upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Nah, program-program itu senantiasa kami laksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kami tidak bisa berjalan dengan sendirinya karena memang misi kami tidak terlepas dari 3 program prioritas tadi. Jadi kami ingin mewujudkan budaya literasi, kami ingin mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan, lalu menjadikan pengarus utamaan bahasa di dalam pendidikan, karena memang program-program kami juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan seperti itu. Pendidikan, kolaborasi, tentunya ini punya tujuan yang mulia sekali dengan keberadaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dengan tugas yang kita bisa bilang segambreng ya Bu untuk bisa tadi mengangkat marwah bahasa Indonesia sendiri. Barangkali anak-anak muda di luar sana lebih memilih slide daripada salin lihat, ya Bu. Itu contoh kecil bahwa anak-anak sekarang lebih menyenangi istilah bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Sebenarnya sudah ada padanan katanya ya Bu. Benar. Hanya kurang familiar barangkali. Nah, dengan keberadaan Balai Bahasa tentunya kita ingin sekali bahwa tadi pendekatannya para duta bahasa membuat konten kreatif, tentunya mereka umurnya sama barangkali ya dan mudah untuk diterima. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda dengan perbincangan yang lebih menarik lagi berkaitan dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat bersama Dr. Herawati, SSMA, sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, tentunya bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tadi kita sudah mendengarkan luar biasa tanggung jawab dan juga tugas-tugas yang dikerjakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan juga tantangan-tantangannya. Di antaranya adalah salah satu tantangan yang sudah dijawab oleh Balai Bahasa adalah berkaitan dengan generasi yang saat ini yang nggak pernah bisa lepas dengan segala macam bentuk gawai, device, dan yang lainnya. Tentunya pendekatan-pendekatan dan juga sosialisasi tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, dalam hal ini adalah bahasa Sunda, dengan pemanfaatan dunia digitalisasi. Sejauh ini efektifnya seberapa persen, Bu? Ya, khusus untuk generasi muda ya. Jadi kami melihat bahwa ketika kami melibatkan para generasi muda untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebahasaan dan kesastraan, terutama untuk 3 program prioritas yang kami laksanakan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kami melihat bahwa media sosial yang kami miliki dan media sosial yang dimiliki oleh para duta bahasa, karena memang duta bahasa ini adalah binaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan mereka menyebarluaskan konten-konten tersebut di media sosial mereka juga. Kami melihat bahwa itu cukup efektif. Mengapa? Karena saat ini memang ada kecenderungan bahwa para generasi muda itu sudah lebih memilih untuk menggunakan media digital dibandingkan dengan media lain. Seperti mungkin di zaman kita dulu ketika kita ingin mencari informasi, kita lebih banyak memanfaatkan buku dalam bentuk cetak seperti itu. Tetapi dengan adanya perkembangan saat ini kita melihat bahwa generasi muda itu lebih akrab dengan dunia digital. Nah, sehingga program-program yang kami laksanakan juga sebisa mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Makanya misalnya untuk konten yang dibuat oleh para duta bahasa,
mereka membuat produk-produk multimedia, konten-konten yang bisa ditayangkan di YouTube, dan kami melihat bahwa itu cukup efektif untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada para generasi muda untuk menumbuhkan sikap positif mereka terhadap bahasa Indonesia, untuk lebih mencintai dan menyadari bahwa bahasa Sunda itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Mengapa? Karena bahasa Sunda adalah identitas kelokalan kita, dan kita berharap bahwa para generasi muda tentunya tidak akan tercerabut dari akar budaya lokal, meskipun kita sudah berusaha untuk dalam tanda petik mengejar kemodernan, kan seperti itu, kita melakukan modernisasi, tetapi kita tidak bisa melupakan akar budaya lokal kita, dan itulah yang menjadi ciri keindonesiaan kita yang berbineka tunggal ika, seperti bahasa itu. Sunda tidak akan bisa dicabut akarnya ya, untuk setiap generasi muda yang memang identitasnya kelokalan untuk bahasa Sunda sendiri. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, kita tadi sudah kita dengarkan bahwa prestasinya luar biasa di dunia internasional. Untuk bahasa Sunda sendiri, bagaimana Bu Dr. Herawati? Karena memang tanggung jawabnya di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk terus nih, untuk masyarakat khususnya generasi muda nggak putus identitasnya seperti apa. Karena kalau kita lihat bahasa Sunda ini familiarnya di kalangan anak-anak, orang tua, apalagi anak-anak yang baru sekarang, hanya untuk perbincangan komunikasi saja. Sementara untuk yang formalnya, belajar pupuhnya, hanya kita tahu di sekolah saja. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap upaya pelestarian bahasa daerah, sebenarnya yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab itu bukan hanya kami di Lembaga Kebahasaan sebagai perwakilan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melainkan bahwa yang harus bertanggung jawab itu adalah pemerintah daerah. Jadi sudah jelas diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 57, lalu di dalam Perpres juga sudah diatur bahwa memang yang bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah adalah pemerintah daerah, tentu berkoordinasi dengan lembaga pusat, dalam hal ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi memang itu adalah tanggung jawab bersama, dan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah harus menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi tidak bisa kalau hanya dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat atau mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, melainkan harus ada kolaborasi. Nah, inilah yang menjadi dasar pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Kami bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, dan yang paling menggembirakan bahwa pelaksanaan festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai revitalisasi bahasa daerah, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kami melakukan koordinasi antar instansi, lalu ada diskusi kelompok terkumpul. Setelah itu kami memberikan pelatihan kepada guru utama atau guru master, lalu setelah itu ada tahapan proses pengimbasan kepada guru sejawat, kepada guru pengajar bahasa Sunda, dan proses pembelajaran. Jadi ada 7 jenis lomba yang diberikan kepada anak-anak di jenjang SD dan SMP, dan tahapan akhirnya, meskipun itu bukan tujuan akhir ya, tahapan akhirnya adalah pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu yang sebelum dilaksanakan di tingkat provinsi, itu dilaksanakan di tingkat kabupaten kota, dan mulai dari proses pengimbasan dari guru utama ke guru sejawat, lalu proses pengimbasan dan pembelajaran ke siswa, pelaksanaan FTBI di tingkat kabupaten dan kota, itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat provinsi, tanggung jawab Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dan sangat patut diapresiasi di bulan Februari di tahun 2023 ini pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu itu sangat diapresiasi, dan Indonesia mendapatkan kepercayaan dari UNESCO pada saat pelaksanaan Hari Bahasa Ibu Internasional yang dipusatkan di Paris, kalau tidak salah di bulan Februari di tahun ini. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Profesor Aminuddin Aziz berkesempatan untuk hadir di sana dan mempresentasikan mengenai upaya revitalisasi bahasa daerah yang kita laksanakan di Indonesia, dan itu sangat-sangat diapresiasi oleh UNESCO. Jadi bukan hanya prestasi yang diraih Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bukan hanya prestasi yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 yang digunakan dalam persidangan resmi di PBB, namun
bahasa daerah juga diapresiasi, dan di tahun ini kita diberikan kepercayaan sebagai co-organizer pelaksana Hari Bahasa Ibu Internasional, dan di saat yang bersamaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan apresiasi kepada seluruh tunas muda bahasa daerah yang ada di 12 provinsi yang melaksanakan FTBI di tahun 2022, diundang ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Mas Menteri, dan mereka bisa menampilkan kreativitas mereka terkait dengan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Nah, memang kalau berbicara mengenai seperti apa sih upaya yang kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita terhadap bahasa daerah, tetapi bukan dengan cara yang monoton. Nah, di dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, masyarakat lebih mengenal istilah FTBI ya, Festival Tunas Bahasa Ibu, itu ada 7 jenis lomba yang disesuaikan dengan minat anak-anak kita. Jadi siswa dari jenjang SD dan SMP diberikan kesempatan untuk memilih. Misalnya yang suka borangan, stand up comedy, yang suka nembang pupuh, yang suka baca puisi, yang suka menulis cerpen, lalu ada yang menulis dan membaca aksara Sunda dan sebagainya. Mereka diberikan kesempatan untuk mengekspresikan itu. Bahkan saat ini sebenarnya ada yang sudah lebih kreatif, jadi mereka membuat konten mengenai bahasa Sunda, lalu mereka sebarluaskan konten-konten mereka itu. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu dampak positif dari pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang sudah dilaksanakan. Luar biasa pemirsa, kalau kita dengarkan paparan dari Dr. Herawati berkaitan dengan upaya luar biasa yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tadi ada festival Tunas Bahasa Ibu dengan perlombaan 7 kategori, 7 jenis lomba yang bisa dipilih sesuai dengan minat bakatnya anak-anak SD dan SMP jenjangnya. Untuk SMA dan perguruan tinggi nanti akan berbeda treatmentnya, Bu? Iya, jadi memang saat ini kalau kita berbicara mengenai revitalisasi bahasa daerah, kami berfokus di siswa atau di pelajar di tingkat SD dan SMP. Kalau untuk jenjang SMA, karena dianggap sudah masuk kategori remaja, maka yang direncanakan bahwa nanti akan ada festival drama. Jadi mereka akan lebih bisa mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap sastra, terhadap bahasa daerah melalui festival drama. Dan sebagai informasi bahwa sebagai bentuk apresiasi kami terhadap upaya pelestarian bahasa, sastra dan budaya yang ada di Indonesia, Badan Bahasa di tahun ini memberikan bantuan pemerintah untuk komunitas sastra. Dan tahun depan insya Allah akan ada bantuan pemerintah khusus untuk komunitas literasi. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk upaya penguatan dan apresiasi terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan juga terkait dengan program-program kami seperti itu. Jangan sampai punah ya bahasa Sunda itu sendiri. Benar. Ya, jangan hanya kita selalu bilang bahwa ngomong bahasa Sunda nggak keren, Benar. ngomong bahasa Sunda kuno, padahal dengan menguasai bahasa Sunda bisa saja Anda menjadi duta bahasa Jawa Barat, kemudian juga bisa jadi perwakilan Provinsi Jawa Barat ke luar negeri dengan menarinya Jaipong, atau bahkan dengan menguasai bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, Anda bisa jadi guru bahasa Indonesia di Australia, begitu. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia untuk belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, apalagi Anda menguasai bahasa asing. Nah, nanti kita akan coba dengarkan bagaimana tips dari Bu Dr. Herawati berkaitan dengan supaya kita lebih mencintai dan mau belajar, apalagi Anda yang masuk kategori anak senja. Banyak sekali istilah-istilahnya ya pemirsa. Nah, kami kembali untuk Anda sesaat lagi tentunya dalam program Dialog Khusus. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan tentunya hal yang paling menarik adalah bagaimana terus memberikan rasa percaya diri kepada kita bangsa Indonesia, warga Jawa Barat, untuk terus bangga terhadap bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda. Jangan sampai ada pola pikir untuk kita yang menguasai bahasa Sunda adalah nggak keren, cenderung kuno. Atau saya sih lebih apresiasi untuk mereka-mereka yang bisa apa namanya tuh Bu Dokter, code switching ya dalam berbicara,
berdialog tentunya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Sundanya, setidaknya mereka sudah bisa menguasai dua hal itu. Apalagi fenomena sekarang ada Indonesia versi Jaksel, ada Indonesia versi anak senja, atau bahkan dulu ada bahasa Indonesia versi AADC. Semuanya pada suka baca buku aku gara-gara AADC. Nah, sekarang mungkin anak-anak sekarang suka membaca buku, suka menuliskan kata-kata romantis karena nontonnya Dilan. Fenomena ini sebenarnya positif atau punya dampak yang berbeda sih nantinya, Bu? Atau seperti apa? Ya, kalau kita berbicara mengenai fenomena kebahasaan saat ini memang adanya beragam dialek, misalnya dialek Jaksel, lalu beragam bahasa, itu sebenarnya justru membuktikan bahwa bahasa itu memang sifatnya dinamis dan seorang penutur akan selalu berkreasi dengan menggunakan bahasa. Apakah itu positif atau negatif bergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi kreativitas berbahasa itu sebenarnya tidak salah, dan karena memang perkembangan sebuah bahasa akan mengalami hal seperti itu. Sebenarnya sejak dulu kan ada yang namanya bahasa prokem, ada slang kan seperti itu sejak dulu sudah ada, dan bahkan dulu kita pernah pada suatu waktu kita sangat-sangat menggemari istilah-istilah yang berasal dari bahasa gaul kan gitu, kamus bahasa gaul yang ditulis oleh Debbie Syahertian. Lalu sekarang ada dialek Jaksel yang tiba-tiba ada percampuran antara bahasa asing terutama bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya memang merupakan fenomena yang ada di generasi muda. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, namun yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa kita harus menjadi seorang penutur yang cerdas. Artinya seorang penutur yang cerdas itu harus mampu memilih dan memilah di dalam penggunaan bahasa. Kapan harus menggunakan bahasa yang formal, dalam situasi formal tentu tidak boleh menggunakan mungkin dialek Jaksel seperti itu, apalagi untuk memberi kesan santun atau hormat. Dan ada beberapa kosakata yang mungkin kalau di dalam bahasa Sunda kan nilai rasanya akan berbeda ketika digunakan dengan teman seusia atau teman akrab sebagai penanda keakraban, dan itu tidak akan mungkin kita gunakan ketika kita berbicara kepada orang tua atau kepada guru atau kepada orang yang dihormati. Nah, yang seperti ini harus kita berikan pemahaman kepada generasi muda bahwa meskipun mereka terbiasa menggunakan bahasa atau bahasa gaul atau mungkin dialek Jaksel, tetapi tidak bisa bahwa bahasa atau dialek itu digunakan di semua situasi, di semua kondisi. Mereka harus paham. Misalnya saya mendengarkan ada kalanya ketika siswa dari sekolah menengah atas berbicara dengan temannya, dia akan mengatakan kosakata yang dalam tanda petik mungkin nilai rasanya agak sedikit negatif ketika itu digunakan sebagai penanda kesopanan, misalnya kosakata aing, karena katanya di dalam bahasa Sunda yang lemes, kata aing itu kan cenderung kasar ya, tetapi mereka menggunakan itu sebagai penanda keakraban. Bahkan ada fenomena anak-anak sekarang, mereka menyapa temannya itu dengan menggunakan nama yang ada di kebun binatang, kan seperti itu. Iya, iya, tetapi itu adalah fenomena kebahasaan, namun kita tetap harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga perlu diketahui. Makanya kami juga senantiasa menyosialisasikan itu kepada masyarakat, dan ada beberapa layanan yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi kami juga punya media sosial, kami senantiasa menyebarluaskan informasi kebahasaan dan kesastraan di media sosial kami, dan juga ada layanan-layanan unggulan, misalnya terkait dengan materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan, itu ada yang namanya Sabanda seperti itu. Jadi memang kami senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat, dan itu sebisa mungkin artinya ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, jadi tidak mengkhusus misalnya kami hanya fokus pada generasi muda, untuk masyarakat umum juga ada seperti itu. Bukan hanya generasi muda, tantangan selanjutnya adalah masyarakat umum untuk bisa tadi bahwa bahasa Sunda bisa kita kuasai sama-sama. Jangan sampai tadi tujuannya adalah jangan sampai tidak ada lagi bahasa Sunda di dunia. Optimis tidak Ibu Dr. Herwati berkaitan dengan keberadaan bahasa Sunda ini nantinya?
Jadi kalau kita melihat saat ini memang kalau kita melihat dari kajian vitalitas atau daya hidup bahasa, bahwa bahasa Sunda itu dari segi jumlah penutur, dari segi kuantitas itu masih dalam tahap aman, dalam artian bahwa penuturnya masih banyak. Namun apa yang mendasari tetap dilaksanakan revitalisasi bahasa daerah, karena berdasarkan hasil kajian vitalitas, kami melihat bahwa penutur bahasa Sunda itu paling banyak di usia 40 tahun ke atas. Nah, dikhawatirkan jika tidak ada pewarisan kepada generasi muda, tetapi tentunya pewarisan dengan cara yang menyenangkan. Mungkin kalau dalam bentuk dokumen sudah kami laksanakan sekian lama, tetapi bagaimana kami melakukan pewarisan, pengenalan bahasa dan sastra Sunda ini kepada generasi muda, inilah yang kami lakukan dengan harapan bahwa dengan menumbuhkan rasa cinta para generasi muda terhadap bahasa Sunda, maka bahasa Sunda ini akan tetap lestari, akan tetap hidup di masyarakat, walaupun saat ini kita melihat bahwa bahasa Sunda memang masih diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran di muatan lokal di jenjang pendidikan formal. Namun tentu upaya untuk menumbuhkan rasa cinta atau rasa suka anak-anak kita terhadap bahasa Sunda tidak bisa hanya melalui dengan metode pembelajaran yang mungkin dalam tanda petik monoton ketika mereka belajar di kelas seperti apa bahasa Sunda, aksaranya seperti apa. Nah, kami melakukan kreasi, kami mendesain sedemikian rupa beragam jenis perlombaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang diberikan di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu itu ada 7 jenis lomba. Jadi itu merupakan salah satu upaya, dan kami merasa optimistis bahwa bahasa dan sastra Sunda jika melihat tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu, kami yakin bahwa bahasa Sunda itu akan lestari seperti untuk itu. anak-anak yang menang kemarin untuk jenis lomba yang diadakan di festival tersebut, semoga mendapat dukungan juga dari orang tuanya ya Bu. Semoga setara dengan kebanggaan dengan anak-anak yang olimpiade matematika, dengan olimpiade sains. Tentunya mereka yang menang bahasa daerah pun harus mendapatkan apresiasi yang sama. Betul. Hadiah apa sih yang mereka terima, Bu? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai hadiah ya, karena itu sebenarnya yang kami berikan kemarin, jadi selain ada sertifikat, ada piala, lalu ada uang pembinaan dalam tanda petik, itu merupakan sebagai bentuk apresiasi kami terhadap upaya mereka untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Sunda. Jadi hadiah-hadiah itu dalam tanda petik sebenarnya kalau dinilai dari nominalnya kan tidak seberapa ya, namun itu akan sangat-sangat menjadi pemicu semangat anak-anak kita untuk lebih mencintai bahasa Sunda, dan diharapkan bahwa para pelajar, para tunas muda pemenang festival yang ada di dalam pelaksanaan RBD Festival Tunas Bahasa Ibu bukan hanya bahasa Sunda, melainkan tahun ini kan yang direvitalisasi ada 72 bahasa dan dialek yang ada di Indonesia yang sudah dilaksanakan di 23 provinsi. Kami berharap bahwa para pemenang, para juara di Festival Tunas Bahasa Ibu ini bisa diapresiasi sama seperti pemenang di Olimpiade. Jadi nanti akan mendapatkan apresiasi. Makanya sertifikat yang mereka peroleh sebagai pemenang di beragam lomba di Festival Tunas Bahasa Ibu itu mereka bisa jadikan sebagai nilai tambahan ketika mereka misalnya akan melanjutkan pendidikan yang dari SD ke jenjang SMP, yang dari SMP ke jenjang SMA, mereka akan mendapatkan nilai lebih ketika mereka memiliki sertifikat itu. Dan semoga itu juga terus didorong terus ya Bu, jangan sampai ini berhentinya udah menang ya sudah, tapi harus ada continuity yang memang tadi harus diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, tantangan selanjutnya selain tadi adalah umur yang 40 tahun ke atas, otomatis masa hidupnya pun semakin pendek ya Bu ya. Kemudian yang masih muda, tantangan dari arus informasi, digitalisasi pun tidak bisa kita pungkiri. Bahasa Sunda ada di porsi mana nih dalam kehidupan kita masing-masing menurut pandangan Ibu Dr. Herwati sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, melihat itu adalah satu fenomena yang membuat kita optimis bahasa Sunda ini tidak akan sama kasusnya seperti bahasa Latin.
Ada tapi tidak ada penuturnya. Jangan sampai demikian ya Bu ya. Bagaimana Iya. cara menempatnya? Jadi kalau kita berbicara mengenai bahasa Sunda ya, karena memang yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penutur bahasa Sunda itu jumlah penuturnya masih sangat banyak, dan salah satu upaya pelestarian bahasa Sunda adalah dengan membiasakan anak-anak kita untuk tetap menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Dan sebenarnya upaya pelestarian bahasa daerah yang paling kuat peranannya itu adalah di ranah keluarga. Jadi kami berharap bahwa anak-anak kita bisa tetap berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda terutama di ranah keluarga, dan kita melihat juga bahwa mungkin di sekolah mereka masih bisa menggunakan bahasa Sunda karena bahasa Sunda juga masih diajarkan, kan seperti itu. Dan kami berharap karena bahasa Sunda juga memiliki aksara, kami berharap bahwa anak-anak kita bukan hanya bisa menggunakan bahasa Sunda, melainkan mereka juga mengetahui aksara Sunda. Iya. Dan sebenarnya upaya pemertahanan yang paling kuat atau yang paling besar peranannya itu adalah di keluarga. Makanya kami berharap bahwa selain upaya yang kami lakukan melalui program revitalisasi bahasa daerah, kami juga berharap bahwa tumbuh kesadaran para orang tua untuk lebih memperkenalkan bahasa budaya Sunda yang begitu adiluhung kepada anak-anak mereka di rumah. Karena dengan cara seperti itu, anak-anak kita akan memiliki kebanggaan tersendiri bahwa mereka memiliki identitas sebagai orang Sunda, mereka bisa berbahasa Sunda, mereka tahu budaya Sunda, dan mereka bisa bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam bahasa dan budaya Sunda. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, bukan hal yang menguasai bahasa memalukan. Sunda. Dimulai dari keluarga, PR-nya adalah orang tuanya susah untuk bisa belajar bahasa Sunda. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama, sama-sama belajar dengan anaknya ya Bu ya. Nah, kita nanti akan menggali lagi bagaimana target-target yang sudah dicapai oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat selama 2023 dan target-target apa saja yang akan dilaksanakan di tahun depan sesaat lagi usai jeda. 2023 akan segera berakhir beberapa hari ke depan. Tentunya flashback target-target apa saja yang sudah dikerjakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang sudah tercapai dan memuaskan, serta harus apa saja yang dievaluasi. Tentunya ini akan menjadi target di tahun depan. Kita akan langsung tanyakan kepada Ibu Dr. Herawati seperti apa rencana 2023 kemarin dan bagaimana sudah terlaksana atau belum, maksimal atau tidak, dan bagaimana untuk di tahun depan. Silakan Bu Dokter. Iya, baik, terima kasih. Kalau berbicara mengenai program yang kami laksanakan di tahun 2023 ini, alhamdulillah target-target yang kami laksanakan, yang kami wujudkan itu yang tidak terlepas dari 3 program prioritas, alhamdulillah bisa tercapai dengan begitu baik. Misalnya untuk target program internasionalisasi bahasa Indonesia yang juga mendukung program literasi, misalnya yaitu penerjemahan cerita anak dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah dari yang kami targetkan dari 98 naskah, kami sudah menghasilkan 100 naskah yang kemarin sudah dilaksanakan uji keterbacaannya selama 2 hari, diberikan kepada 200 orang siswa tingkat SD, dan kami melihat bahwa peserta uji keterbacaan itu begitu antusias dan mereka begitu menyukai cerita-cerita yang ada di dalam buku terjemahan itu. Lalu program pembinaan 45 lembaga itu nanti tetap akan berlanjut karena ini adalah program multitahun yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, nanti akan berakhir di tahun 2024, dan kami berharap bahwa di tahun 2024 nanti akan ada pencanangan kawasan tertib penggunaan bahasa Indonesia, terutama penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga, dan yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program kami karena kami melihat bahwa antusiasme lembaga-lembaga yang dibina ini begitu tinggi. Jadi ada kalanya mereka berinisiatif sendiri, seperti kemarin kami diundang salah satu pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Barat untuk menyosialisasikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam tata naskah dinas. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesadaran dari pengguna bahasa Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesianya, dengan harapan bahwa kita akan melihat adanya peningkatan tingkat keterkendalian penggunaan bahasa Indonesia
terutama di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga. Lalu upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah, kami melihat bahwa antusiasme masyarakat di dalam pelaksanaan FTBI setiap tahun itu meningkat. Jadi jumlahnya sampai ribuan partisipan, ribuan peserta yang terlibat di dalam pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Walaupun di tahun pertama target kami hanya 251 orang guru bahasa Sunda yang kami bina, tetapi ternyata itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan itu meningkat setiap tahunnya. Lalu terkait dengan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah dalam bentuk inventarisasi, saat ini kami tetap melaksanakan upaya pengusulan kosakata bahasa Sunda untuk diusulkan menjadi diusulkan kosakata tersebut diusulkan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia yang ada di dalam KBBI. Lalu tahun ini kami juga menyusun kamus kuliner bahasa Sunda. Lalu program literasi kami tetap akan berlanjut dan kami juga bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Barat untuk menyukseskan program literasi. Jadi sebagai gambaran bahwa kami mengawal dua program program Merdeka Belajar. Jadi program Merdeka Belajar episode ke-17 yaitu revitalisasi bahasa daerah, dan program Merdeka Belajar episode ke-23 yaitu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, dan ini tetap akan kami laksanakan di tahun depan, termasuk program-program lain yang memang menjadi program prioritas kami. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat bahwa ternyata programnya sudah tertata dengan baik dan dilanjutkan di tahun 2024, ada tambahan tidak atau ada modifikasi tidak Bu untuk di tahun depan? Iya, jadi kami senantiasa melakukan upaya inovasi ya di dalam program-program kami, karena ini juga terkait dengan upaya peningkatan kualitas layanan kami yang optimal kepada masyarakat, karena itu juga akan mendukung upaya kami untuk bisa mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, di dalam pelaksanaan program-program prioritas kami tentu kami berupaya untuk melakukan inovasi. Kami senantiasa melakukan inovasi. Misalnya untuk tahun depan kami merencanakan bahwa kegiatan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia mungkin bukan hanya melalui program tatap muka yang melalui program-program rutin kami, melainkan kami juga bisa membuat sebuah program yang mungkin secara rutin yang bisa kami berikan kepada masyarakat, namun mungkin secara daring untuk bisa menjangkau lebih luas wilayah, karena memang cakupan wilayah kerja kami di 27 kabupaten kota, lalu pesertanya bisa lebih banyak kalau secara daring. Jadi mungkin itu adalah sedikit gambaran mengenai program yang akan kami laksanakan. Dan tentu selain itu kami tetap akan berusaha untuk melakukan inovasi di bidang lainnya, misalnya terkait dengan literasi, lalu di bidang atau dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah, dan tentu saja terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Oke, itu ternyata tugas berat yang harus dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, tentunya dengan dukungan banyak pihak. Ada 45 untuk pembinaan 45 lembaga. Jadi itu adalah jumlah minimal dari yang kami bina, tetapi yang sebenarnya yang sudah bermitra dengan kami itu sudah sangat banyak. Seperti itu. Harapan-harapan dari Kepala Balai Bahasa sendiri berkaitan dengan proyek ataupun agenda tahun depan seperti apa kepada semua pihak? Ya, kami berharap bahwa program-program yang kami laksanakan yang memang tidak terlepas, karena kami berfokus pada 3 program prioritas, dan memang yang kami tekankan di dalam pelaksanaan 3 program prioritas ini adalah fokus, berkelanjutan, dan bekerja sama. Jadi fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, kami berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Barat bisa memberikan dukungan yang lebih baik lagi terhadap upaya pelaksanaan program-program kami. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Barat, dan tentu saja kami berharap bahwa program-program yang kami berikan bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Masyarakat umum bisa berkunjung ke Balai Bahasa? Bisa, dan kami memang ada ada namanya unit layanan terpadu. Jadi kami sangat terbuka menerima kunjungan dari masyarakat. Bahkan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi kebahasaan dan kesastraan, dan misalnya mereka belum berkesempatan untuk berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, maka mereka bisa memanfaatkan layanan fasilitasi kebahasaan dan kesastraan yang ada di laman kami, yang ada di laman Balai Bahasa
Provinsi Jawa Barat. Bisa juga berkonsultasi melalui WA Balai Bahasa, ada yang namanya Wabastra. Jadi masyarakat bisa menggunakan WA ini, dan salah satu kelebihannya karena layanan yang kami berikan melalui Wabastra ini. Jadi sebenarnya Wabastra itu WhatsApp Bahasa dan Sastra. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bisa menggunakan bahasa Sunda, dan tim kami yang ada di tim Wabastra itu akan memberikan respons yang sangat cepat terhadap permasalahan kebahasaan dan kesastraan yang ditanyakan atau dikonsultasikan oleh masyarakat seperti itu. Oke, jadi aksesnya sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas dengan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Dan satu lagi Bu Dr. Herawati, harapan untuk generasi saat ini yang harus menguasai bahasa asing, memelihara bahasa daerah, dan juga bisa belajar bahasa Indonesia bagaimana? Iya, jadi saya berharap bahwa seluruh generasi muda ya, mengapa? Karena generasi muda adalah penentu masa depan bangsa kita yang akan menjadi penentu utama keberhasilan ketika nanti kita memasuki bonus demografi di tahun 2045 nanti. Kita berharap bahwa para generasi muda inilah nanti yang akan menjadi generasi emas berkualitas, dan tentu saja kita harus memiliki atau menjaga identitas kelokalan kita, identitas keindonesiaan kita dengan mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia, kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia, dan kita harus menyadari norma-norma kebahasaan, dan kita harus bangga menggunakan bahasa daerah. Mengapa? Bahasa daerah adalah bagian dari identitas kelokalan kita, dan kita juga perlu untuk menguasai bahasa asing sebagai bekal kita untuk bisa bersaing di era globalisasi ini. Iya, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Herawati SSMA selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tentunya ini harapan, bukan hanya sekedar harapan, tapi butuh action dari kita semua untuk mendukung marwah negara Indonesia melalui bahasa yang kita miliki, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Sebelum saya menutup perbincangan kita di sore hari ini, Ibu mau pantun barangkali untuk pemirsa di rumah? Pantun perpisahan saja ya, Ya, mengakhiri boleh. ini. Iya. Indah bulunya si burung cendrawasih, konon kabarnya darilah kayangan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak, informasinya luar biasa. Semoga kita bisa berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan bisa memanfaatkan layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Ini akhir perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami 1 jam ke belakang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.